Ya, halo semua audiens Get Talk Online. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang sudah join di live stream Get Talk kali ini. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Saya Stefanus Asael dari Get Talk. Hari ini kita akan ngomongin bagaimana sih perkembangan teknologi artificial intelligence hari-hari ini dan apa sih dampaknya dalam ekonomi sosial dari berkembangnya teknologi artificial intelligence itu sendiri. Nah, hari ini kita ditemani oleh salah satu seseorang yang berkecimpung di bidang teknologi artificial intelligence dan sudah bersama-sama dengan kami saat ini, Bapak Iwayan Pandu. Terima kasih Pak Wayan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bareng kita. Terima Gimana, kasih Pak Sel. Silakan. Gimana Pak? Sehat-sehat, sehat-sehat aja kan selama work from home ini? Siap-siap. Ya. Jadi gini Pak, jadi kita ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya yang sudah ingin kami tanyakan kepada Bapak nih, kepada Pak Wayan. Nah, namun pertanyaan yang pertama ini banyak banyak sekali netizen sebenarnya yang sudah bertanya-tanya uh, kepada kita gitu, karena mungkin masih banyak ya netizen-netizen yang masih belum mengerti sebenarnya apa sih teknologi artificial intelligence itu dan uh, apa sih bentuknya seperti apa gitu dan sebenarnya artificial intelligence itu teknologi yang seperti apa. Jadi mungkin Pak Wayan bisa minta tolong menjelaskannya untuk kita semua. Siap. Jadi AI itu apa artinya? AI itu sendiri dari tingkatan artificial intelligence. Terus, kalau kita telusuri perkata-perkatanya, artificial intelligence itu berarti bisa jadi kecerdasan buatan atau bisa jadi intelligence buatan. Jadi kalau kita pikirkan apakah ini tiruan dari manusia dalam cara berpikir, bisa jadi seperti itu kalau kita lihat dari orang awam. Tapi kalau kami yang dari orang teknik, nah, artificial intelligence itu sendiri dibagi menjadi empat. Yang pertama itu sistem pakar. Sistem pakar itu sistemnya mungkin kita jarang menemui ya, kecuali memang di bidangnya kita berkecimpung. Seperti yang kita lihat itu misalnya dalam konsultasi kesehatan, biasanya ini dipakai. Misalnya kita menanyakan tentang gejala-gejala. Jadi di dalam program itu secara teknis, kita ditanyakan gejala-gejalanya. Misalnya demam, misalnya flu, terus apa yang sakit bagian mana, itu bisa dibikin menjadi suatu aplikasi yang disebut itu tadi apa namanya sistem pakar. Jadi kita bisa tahu penyakitnya. Itu yang paling gampang. Sebenarnya banyak juga yang bisa dipakai dalam sistem pakar itu. Misalnya kalau kita tentang pertanian juga, misalnya penyakitnya pertanian, misalnya padi, ini kok hanya segini, kok ini kok daunnya seperti ini, kita bisa langsung tahu ini penyakitnya apa. Terus yang kedua itu yang paling sering kita jumpai mungkin ya, itu natural language processing. Atau kita bisa tahu speech kalau kita di Google ya. Jadi Google bisa tahu apa yang kita omongin. Nah, di sini adalah AI juga. Secara tidak sadar, kan kalau nggak tahu kalau ini AI. Oh, ini cuma suatu alat yang, oh ini kita ngomong ini nih. Ya itu juga. AI tentang speech ini luas juga. Cuman apa namanya yang lainnya nggak tahu karena kita cuma tahunya yang paling gampang adalah yang free speech ini. Kalau kita telusuri lagi tentang bahasa ini, kita bisa perpanjang jadi jauh lagi. Misalnya gimana kita memproses kamus mungkin. Kamus bisa kita terjemahkan, kamus kita bisa bagi jadi kata-kata per kata, kamus bisa kita cari sudut katanya apa dari banyak, atau bisa juga untuk ngecek
ngecek ke orang yang menyontek. Misalnya dosen ya, muridnya itu nyontek temannya, cuma diganti 10% atau 20% atau 30%, tinggal di-compare aja dengan aplikasi itu kita akan tahu, oh ini temannya itu nyontek sebenarnya. Atau cuma dibalik-balik paragrafnya. Oh enggak, oh ini cuma dibalik ini, ketahuan dari sini. Nah ini bisa dipakai. Cuman memang yang punya teknologi ini biasanya enggak semua orang, dosen pun enggak punya seperti ini. Kalau enggak ya, dosen-dosen gampang aja. Cekin aja kan, kita udah punya alatnya, ngapain kita ngoreksi 30 atau 100 mahasiswa. Cekin siapa yang nyontek, siapa yang copy paste, itu kan. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu lagi tentang gambar, visual. Lagi itu tentang suara, bahasa, sekarang visual. Jadi kayak kita ini lagi Zoom ini, bisa jadiin AI juga. AI-nya seperti apa yang dimaksud? Paling gampang ya kalau versi saya ini mah cuman bandingin aja mana gambar yang formal, mana yang enggak. Itu gampang sekali kan. Itu AI yang paling kelas rendah karena paling gampang. Kalau kita ngomongin AI yang levelnya lebih tinggi, kita bisa ngomongin yang kayak gini, pakai CCTV. Kita rekam dari belakang, mana sih di belakangnya. Nanti ada bagian belakangnya murid-murid itu, mahasiswa, kita bisa tahu itu siapa. Itu si Asael, itu si Budi. Terus dia ngapain? Kita bisa memproses itu tadi jadi suatu big data, di mana kita bisa tahu pola dari orang-orang itu. Bahwa si Asael itu sukanya ngobrol di kelas, sukanya tidur. Ini kita bisa tahu dari ini, cuman memang teknisnya nggak segampang saya ngomong. Kalau saya cuma ngomong kayak gini, ini gampang ya. Kelihatannya, oh hebat ya, iya, hebat. Besok jadi kayak gimana, kalau kayak gini aja udah susah ya. Nah, itu yang gampang-gampangnya ya. Nah, terus kita ngomongin AI itu apalagi robot. Robot mungkin yang kita sering lihat. Tapi kalau robot itu udah ke mekaniknya juga. Jadi rata-rata kalau orang ahli seperti saya itu susah kalau misalnya cuma di AI aja atau di format aja karena dia perlu mekanik juga, dia perlu belajar mekanik, perlu belajar elektronika. Jadi kalau bikin robot itu 3 bidang sekaligus, nggak gampang. Jadi ini menjadi masalah kalau buat orang Indonesia itu sendiri ya. Nah itu yang gampang-gampang aja ya, nilai AI, gambaran AI itu seperti itu di Indonesia. Terus, lanjutnya Mas. Ya, Saya, berarti saya garis bawahi artificial intelligence ini adalah teknologi yang sebenarnya bisa masuk ke segala bidang, ya kan? Berarti bisa untuk membantu di bidang pertanian sendiri tadi di bahkan kelas untuk kelas saja juga bisa gitu pada saat online kelas gitu kan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga salah satu yang paling banyak ditanyain oleh netizen kita ya Pak. Melalui Instagram Gtalk sendiri itu sangat banyak sekali pertanyaan tentang ini. Nah pertanyaannya tuh jadi kan udah banyak nih negara-negara besar seperti di USA, Eropa, lalu Cina, Jepang, dan bahkan yang dekat dengan negara kita pun seperti Singapura itu udah mereka banyak sekali gadgetnya yang menggunakan artificial intelligence dan juga bidang-bidang seperti sektor-sektor yang sudah disebutkan tadi seperti kayak pertaniannya mereka juga sudah teknologinya menggunakan artificial intelligence. Nah, kalau di Indonesia sendiri kenapa sih Pak kok penggunaan artificial intelligence sendiri masih sangat jarang digunakan gitu ya? Silakan Pak. Mungkin. gitu. Jadi sama-sama ya. Kalau kita ngomongin artificial intelligence itu kita bisa
menggarisbawahi bahwa ini ada manusia lain. Iya, betul. Bayangkan aja kalau kita itu punya tenaga kerja 1 juta, terus tambah lagi ada artificial intelligence yang merusuhi lowongan pekerjaan kita. Bisa dibayangkan Indonesia itu pengangguran semua orangnya. Jadi ini nomor satu yang paling penting, kenapa Indonesia nggak bisa masif kalau tentang AI ya. Kita cuma bisa AI tentang yang tadi ya, yang bahasa, yang video, yang istilahnya enggak mengganggu kerjaan ini tadi, yang namanya lowongan pekerjaan ini yang mengganggu ya. Jadi itu benar-benar nggak bisa jadi masif, tapi ya tolong kalau misalnya aku ngomong masif itu benar-benar masif loh, karena benar AI yang di pertanian itu udah ada diterapkan loh. Diterapkannya itu kecil-kecil gitu. Nah AI yang masif-masif itu nggak ada. Bisa pertanian besar-besaran hektar nggak ada. Cuma 2 hektar, 3 hektar, cuma petani ini sendiri. Kan karena petaninya sendiri juga nggak punya apa namanya kerja, jadi petani buruh maksudnya. Jadinya bisa dipakai teknologi ini. Karena kebetulan teman saya itu juga jualan ini, produk ini, bukan jualan tapi kerjasama. Ada yang petani yang mau nggak kerjasama gitu. Jadi itulah. Tapi kita ngomongin terlalu masuk. Indonesia sebenarnya kayak Cina, terlalu banyak. Kalau nanti kita nggak bisa apa namanya menangani ini menjadi social problem, bukan teknik problem. Kalau teknik problem, Indonesia banyak yang pintar. Startup itu udah AI semua. Tapi kalau kita udah harus ngomongin ke karya kota Indonesia yang udah ngomongin banyak pekerjaan, sebanyak itu nganggur nanti. Jadi yang nggak bisa, ini nomor satu ya. Nah, nomor dua, kita ngomongin teknologi. Kalau banyak teknologi dari kita itu, apa namanya, di luar negeri itu udah ada. Itu udah banyak patentan. Jadi kita untuk melewati blokir ini juga repot. Dan itu juga menjadi permasalahan. Kita tetap harus bayar gitu loh. Jadi, kita harus pikirin, kalau misalnya kita pikirin, ini untung sih. Kita sudah beli, kita pakai pekerjaan Indonesia atau pekerjaan Indonesia. Pekerjaan Indonesia kan kurang. Bayangin aja ya, kalau saya baca, ya Amerika itu orang umur 18 tahun tuh sudah bisa hidup normal misalnya. Baru keluar ke SMA. Mereka langsung bisa hidup normal di sana. Tapi di Indonesia, lu 18 tahun, lu nggak bisa ngapa-ngapain. 22 tahun lulus S1 aja bingung. Itu bisa bayangin kan perbedaannya. Ya. Mereka sangat ngapain. Mereka bisa kerja di toko, di mana, pabrik. Mereka dapat gaji jelas cukup untuk makan. Mereka nggak bisa. Nggak susah. Karena gajinya kecil. Nah, pengusaha itu sendiri juga mikirin. Ya, gajinya Indonesia kecil loh, ngapain harus ke AI? Ribetin banget. Gitu. Itu yang kedua, itu ya dua itu yang paling penting menurut aku yang menjadi pengaruh ketertinggalan ya dalam masifnya AI belakangnya. Itu Pak saya. Atas jawabannya, ya karena waktu kita juga yang sudah mepet ya, yang sudah malam ini, jadi kita akan sudahi perbincangan ini pada malam hari ini. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Pak Wayan yang telah mau bergabung dan berbincang-bincang sedikit bersama kami di sini. Kami sangat merasa terhormat dapat berbincang-bincang dengan Pak Wayan, yang kita tahu kalau Pak Wayan ini sangat sibuk ya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih kami ucapkan pada Pak Wayan. Semoga tetap sehat ya Pak. Ya, kapan-kapan jika tidak sibuk boleh bergabung kembali dengan kami Pak.
Dan juga kepada audiens Get Talk yang sudah join bersama kami di Get Talk online malam ini, kami ucapkan terima kasih. Saya Stefanus Asail dari Get Talk sebagai moderator Get Talk online pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan juga izin pamit undur diri. Dan selamat malam semuanya, semoga kalian sehat selalu. Ya, terima kasih.